terlalu lama, telinganya terasa panas. Nah, itu adalah radiasi dari handphone tersebut, Bu. Yang lebih parahnya lagi, jika ibu menelpon handphone itu sambil dicas, itu radiasinya meningkat menjadi 1000 kali lipat daripada handphone yang tidak dicas. Jika kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus, maka 5-10 tahun kemudian ibu-ibu akan berisiko terkena kanker otak. Nah, apabila ada anak kita di rumah yang sering main handphone sambil dicas, tolong dijaga Pak, Bu, jangan dibiarkan. Nanti anak kita lebih berisiko lagi terkena kanker otak. Selanjutnya adalah makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Contoh yang pertama, formalin. Formalin oleh tenaga kesehatan untuk mengawetkan mayat. Sedangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu dimasukkan ke dalam makanan, Bu, dicampurkan ke dalam makanan sehingga makanan tersebut awet. Contohnya itu ada makanan instan, makanan kalengan, dan juga ada pada ikan asin. Nah, wah, seneng banget ikan asin. Kalau milih ikan asin di pasar yang seperti apa, Ibu? Yang bagus. Seperti apa lagi, Bu? Dah kacau. Gumin. Bu, ke depannya kalau mau beli ikan asin, pilihlah yang dikerubungi lalat. Apa dikerubungi lalat? Kenapa? Karena lalat itu, Bu, tahu mana makanan yang berformalin dan mana yang tidak. Malah pinter lalat ya. Iya. Tapi kalau misalkan makanan itu sudah matang hingga lalat, itu jangan dimakan. Itu berbahaya. Yang kedua adalah boraks. Boraks itu pengenyang makanan yang biasanya terdapat pada bakso, sosis, nugget, dan juga ada pada tahu. Nah, ibu ini kalau beli tahu di pasar yang seperti apa, Ibu? Yang keras, yang kenyal. Seperti apa lagi, Bu? Warnanya bagus. Ibu, kedepannya kalau mau beli tahu di pasar, carilah tahu itu yang mudah rusak, yang mudah hancur. Jangan pilih tahu yang kenyal. Apabila dipegang itu akan sulit hancurnya. Nah, itu dikhawatirkan sudah mengandung boraks. Yang selanjutnya itu pewarna dan pemanis buatan. Biasanya terdapat pada jajanan anak-anak. Apabila warnanya tersebut lengket di tangan maupun di lidah, itu dikhawatirkan bukan lagi memakai pewarna makanan, melainkan menggunakan pewarna tekstil atau pewarna pakaian. Selanjutnya itu penyedap rasa. Nah, ibu-ibu di sini kalau masak di rumah masih menggunakan penyedap rasa, Bu? Masih. Biar enak ya, Bu. Nah, ibu kedepannya itu dikurangi saja. Kenapa? Karena pada penyedap rasa itu telah terdapat MSG. MSG ini, Bu, kita contohkan berikan ke tumbuhan, maka tumbuhan itu akan subur. Begitupun dengan tubuh kita. Jika kita pupuk secara terus-menerus, maka sel kanker yang ada di tubuh kita akan aktif. Nah, itulah yang lama-lama akan berkembang menjadi kanker. Selanjutnya adalah cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah, ibu-ibu di sini kalau masak nasi di rumah menggunakan apa, Bu? Jikong. Itu dicolokkan 24 jam nggak, Bu? Ada yang Iya. Nah, Ibu pernah tidak menemukan nasi yang mulai menguning tapi tidak bau dan tidak basi? Biasanya kenapa kan, Ibu? Ada yang dibuang, ada yang diolah lagi, ada yang dikasih ayam. Ayo sini. Nah, Ibu, Sini lumayan mobil. nah, Ibu, kedepannya itu dibuat saja atau dijadikan pakan ayam nggak apa-apa. Jangan diolah lagi menjadi nasi goreng, menjadi kerupuk, menjadi cireng dan lain sebagainya. Jangan, Bu. Karena pada nasi yang sudah menguning tadi telah terdapat jamur. Nama jamurnya itu adalah Aspergillus flavus. Apabila ibu konsumsi secara terus-menerus, ibu akan berisiko terkena kanker hati. Nah, kedepannya tuh kalau makan nasi itu secukupnya saja. Kalau bisa ini yang sekali makan. Jangan sampai nasinya berhari-hari dalam kondisi. Apalagi kalau misalkan ibunya mau masak nasi baru, ada nasi sisa, tapi nasi sisanya udah nggak putih. Sosialisasi. Nasi barunya itu jangan. Ya, jadi jangan dicampurkan nasi yang lama dengan nasi yang baru. Selanjutnya itu penggunaan minyak goreng. Jadi, Bu, minyak goreng itu tidak boleh digunakan lebih dari 3 kali penggorengan.
Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 3 kali penggorengan, itu sudah mengaktifkan zat radikal bebas di dalamnya. Yang apabila kita konsumsi juga secara terus-menerus, maka kita akan terkena kanker. Nah, inilah faktor-faktor risiko kanker yang ada di tubuh kita. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kanker. Jadi kanker itu bisa menyerang kepada siapa saja, dia tidak memilih usia maupun jenis kelamin. Dia bisa menyerang laki-laki, wanita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia pun juga bisa terkena, Bu. Kita masuk yang pertama, kanker prostat. Nah, ini yang terkhususkan bagi kaum pria. Ini merupakan pembunuh nomor 3 setelah jantung dan stroke bagi kaum pria. Jadi bagi ibu di sini bisa nanti tolong disampaikan kepada suaminya di rumah. Kalau masih ada orang tua laki-lakinya juga boleh disampaikan. Nah, jadi kanker prostat ini, Bu, dia menyerang kelenjar prostat. Nah, ini yang masih normal. Ini sudah di stadium 1, ini stadium 2. Jika masih di stadium 1 dan 2, itu masih bisa diobati, Bu. Tapi mohon maaf, kalau sudah di stadium 3 dan stadium 4, itu jalan satu-satunya ialah diamputasi atau dipotong habis, Bu. Kalau udah seperti itu nanti siapa yang rugi, Bu? Ibunya, bapaknya rugi juga, Bu. Kita masuk laki-laki yang cenderung terkena kanker prostat. Yang pertama, faktor usia. Jadi usia yang rentan terkena kanker prostat itu usia 45 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan usia 45 tahun ke bawah juga bisa terkena. Dilihat lagi dari pola hidup dan pola makannya. Yang kedua itu faktor genetik atau keturunan. Jadi Bu, kalau sudah ada orang tua laki-lakinya atau kakeknya yang terkena kanker prostat, maka waspadailah, Bu, suami ibu maupun anak laki-laki ibu beresiko juga terkena penyakit yang sama. Yang ketiga itu makanan tinggi lemak dan minum minuman beralkohol. Yang keempat adalah pria yang berkulit hitam atau gelap. Lucu pirang. Dan tidak suaminya Waduh iki. Lucu pirang banget ya. Lucu pirang dendeng ya. Bermaksud pria yang berkulit hitam di sini adalah rasnya, ras negroid. Itu biasanya ada di Afrika dan di Indonesia bagian timur. Kalau kita ini, Bu, rasnya mongoloid, masih hitam manis, Bu. Jadi termakan ya, Bu. Wis manis apa, Bu? Selanjutnya adalah profesi yang berpotensi seperti sopir, petani, laki-laki yang sering mengangkat beban berat melebihi berat badannya sendiri, dan laki-laki yang sering bekerja banyak duduk. Siapa yang sering bekerja banyak duduk ini? Seperti penjahit, sopir, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kabar itu apa? Nah, yang keenam ini terkhususkan bagi yang sudah menikah, yaitu hubungan suami istri yang sangat ajaran atau suami yang terlalu sering menunda-nunda hasratnya. Nah, bagi ibu di sini ada yang pelit dengan suaminya, Bu. Bu, kedepannya janganlah ibu di sini pelit lagi dengan suaminya, Bu. Nanti suaminya bisa kena kanker prostat. Perlu diingat, Bu, kalau kewajiban seorang istri itu adalah melayani suaminya. Yang perlu diketahui juga, Bu, bahwa hasrat seorang laki-laki itu seumur hidupnya, beda dengan kita wanita. Kita kalau sudah memasuki usia menopause, hasrat kita lama-kelamaan akan menurun. Tapi kalau misalnya ibu di sini masih pelit juga dengan suaminya, nanti ditakutkan suaminya akan beralih ke poin ke-7, yaitu pria yang bergonta ganti pasangan. Nah, kalau sudah di poin ke-7 ini, Bu, yang rugi bukan suaminya saja, ibunya kita rugi. Kenapa? Suaminya terkena kanker prostat, ibunya terkena infeksi mulut rahim. Kita masuk gejala-gejala dari kanker prostat. Yang pertama, susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Saat buang air kecil itu terasa sakit, tidak tuntas dan masih menetes-netes. Yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit di bawah punggung, dan sering sakit di pergelangan paha. Yang ketiga, adanya darah bercampur air seni atau disebut dengan hematoma. Jadi mohon maaf kepada ibu sekalian, ini adalah penderita kanker prostat yang pernah kita temui di Kabupaten Mamuju, di mana beliau ini kanker prostatnya sudah stadium lanjut. Ini sudah bermetastasis hingga ke penis dan Mama naik geser titik. Nah, ini jalan satu-satunya adalah diamputasi dari ibu, dipotong habis. Maju titik yang cilik kan? Geser. Kita masuk waspada kanker serviks. Kenapa waspada? Karena kanker
serviks merupakan pembunuh nomor satu bagi kaum wanita di dunia. Kalau di Indonesia, Bu, itu pembunuh nomor satunya adalah kanker payudara. Nah, ini adalah survei di mana setiap 2 menit saja satu wanita itu meninggal karena kanker serviks, Bu, di dunia. Sedangkan di Indonesia setiap 1 jam, Bu, satu wanita itu meninggal karena kanker serviks. Berbahayanya kanker serviks ini. Nah, ini adalah rahim kita yang normal. Ini adalah mahkota bagi kita wanita. Berkiranya saja salah satunya mengenai sempurna sebagai wanita. Terdapat 3 bagian yang rentan terkena kanker. Yang pertama di bagian leher rahim atau di bagian serviks. Yang kedua di bagian badan rahim atau di bagian endometrium. Dan yang ketiga di bagian punggung telur atau di bagian ovarium. Kita masuk wanita yang beresiko tinggi terkena kanker serviks. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Ibu-ibu di sini aman, Bu? Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Ibu-ibu di sini aman, Bu? Nah, kalau ada anak gadis di rumah, Bu, tolong dijaga. Jangan sampai anaknya sampai pada poin kedua ini. Yang ketiga itu wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jerawat. Ibu di sini masih aman, Bu? Yakin aman, Bu? Nah, kita beri contoh ya, Bu. Kita wanita sering beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Seketika kita pernah merasakan pakaian dalam kita lembab atau basah. Namun tidak segera kita ganti, malah mengulur-ulur waktu hingga waktu mandi sore. Nah, itu yang tidak boleh, Bu. Kenapa? Karena pada pakaian dalam yang sudah lembab atau basah tadi, itu telah terdapat bakteri. Apabila tidak segera kita ganti, itulah yang lama-lama menyebabkan iritasi, keputihan, hingga kanker serviks. Jadi bagi ibu-ibu di sini yang sering beraktivitas di luar ruangan, saya menganjurkan untuk selalu membawa pakaian dalam cadangan di dalam tasnya. Jadi kalau sudah terasa lembab ataupun basah, itu segera diganti saja, Bu. Jangan ditunggu waktu pulang dulu atau ditunggu waktu nanti sore dulu baru diganti. Segera saja diganti. Nah, yang kedua itu mohon maaf, panjangnya rambut kemaluan itu tidak boleh lebih dari 3 cm, Bu. Nah, nanti sampai di rumah, Bu, tolong diukur ya, Bu. Kalau sudah lebih dari 3 cm, Bu, itu tolong dipotong saja. Jangan dicukur, Bu, didudulin, apalagi si kepan, jangan ya, Bu. Nanti bisa iritasi, Bu. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan pembalut. Jadi ibu di sini kalau misalkan menstruasi berapa kali ganti pembalut di dalam sehari, Bu? Ya, taruh sana. Mainan ya. Nah, jadi Bu, kedepannya kalau misalkan menstruasi itu gantilah pembalutnya setiap 3 jam sekali. Walaupun hanya 1 tetes darah saja, walaupun hanya kurang saja. Kenapa? Karena kita itu mengeluarkan daerah kotor yang sudah mengandung bakteri dan alat kelamin kita itu sangat sensitif. Tapi kalau misalkan ibu di sini mau lebih sehat, tadi ibu bisa contoh seperti di masa lalu menggunakan pembalut kain. Ya, kenapa? Karena pembalut sekarang itu sudah banyak dicampurkan dengan bahan kimia. Sudah ada kosmetiknya, pelarutnya, pewangi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak baik untuk alat kelamin kita. Nah, apabila ibu sering beraktivitas di luar ruangan, takut dokter, itu bisa dilatih dengan pembalut biasa. Jadi pembalut biasa paling bawah, yang pembalut saja di atas yang dekat dengan alat kelamin kita. Kita masuk wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Yang kedua itu sebaliknya, wanita yang sering melahirkan 1 tahun sakit, sudah sakit 3 sekolah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita wanita wajib beristirahat rahim kita minimal 2 tahun. Kalau misalkan tidak tahu punya anak, Bu, nanti bisa menjadi kehamilan yang berisiko. Berisiko bagi ibunya dan bagi calon bayinya. Nah, kita masuk wanita berisiko tinggi terkena kanker yang ada di ovarium. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi pil KB lebih dari 5 tahun. Nah, jadi maksudnya di sini jangan monoton, jangan itu saja. Kita lebih menganjurkan ibu menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon seperti IUD dan spiral. Kenapa? Karena kalau menggunakan alat kontrasepsi menggunakan hormon ibu seperti PKB, suntik implan dan lain-lainnya, itu nanti bisa mengganggu hormon kita.
Kalau hormonnya sudah terganggu, siklus menstruasi kita pun ikut terganggu. Kita bisa tidak mengeluarkan darah kotor lagi setiap bulan. Bisa sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, bahkan tidak pernah lagi mengeluarkannya selama pemakaian. Apabila ingin terus-terusan terjadi, Bu, nanti akan terjadi penebalan dinding yang ada di rahim kita. Itulah yang nantinya menjadi pemicu kanker yang ada di rahim. Yang kedua itu wanita yang terus bekerja shift di malam hari. Jadi pun kita sebagai wanita juga tidak boleh terlalu sering begadang. Nanti juga bisa mengganggu hormon kita. Nah, bagi yang ada anak gadis di rumah, tolong dicek, Bu. Dan kita kira anaknya sudah tidur, ternyata malah begadang sampai pagi, menonton sampai pagi, main handphone sampai pagi. Kenapa? Karena sekarang, Bu, banyak kasus itu anak remaja, anak kuliah itu sudah terkena tumor. Nama tumornya itu adalah minyon dan kista. Minyon adalah daging tubuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah dan lainnya. Nah, ini adalah perbandingan rahim kita yang normal dan rahim yang sudah terkena kista. Nah, maaf ibu-ibu, ini adalah rahim yang sudah terkena kanker. Apabila tidak segera ditangani, nanti dia akan seperti ini, di mana alat kelaminnya itu sudah berdarah-darah. Apabila dibiarkan lagi, nanti dia akan rusak menjadi seperti ini. Nah, ini adalah wanita yang jorok tadi, yang malas mengganti pakaian dalamnya. Awalnya itu akan tumbuh seperti jerawat, dinamakan polip. Ini sangat gatal, Bu. Bisa kita hindari untuk menggaruknya. Karena gatal, digaruk nanti dia akan melebar menjadi seperti ini. Nah, apabila masih juga kesehatan, nanti dia akan habis menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah habis seperti ini, nanti siapa yang rugi, Bu? Diri sendiri yang rugi. Nah, ini adalah remaja, Bu. Ini masih remaja, tapi sudah terkena kista. Jadi ini isinya bukan anak, Bu, bukan janin. Melainkan kista tadi itu gelembung berisi cairan nanah dan darah. Jadi selain remaja, Bu, lansia pun juga bisa terkena kista seperti ini. Nah, ini adalah operasi pengangkatan kista yang paling berat yang pernah ditemukan, yaitu sebesar 40 kg. Alhamdulillahnya pasiennya selamat, Bu. Tapi ini yang tidak berhasil diangkat karena sudah besar duluan dan pasiennya tidak tertolong lagi. Nah, yang rahim itu seperti ini, Bu. Dia seperti daging tumbuh, walaupun dipotong-potong bentuknya akan tetap seperti daging. Jadi ini adalah penderita kanker serviks. Jadi ciri fisik dari penderita kanker serviks itu wajahnya itu di awal masih stres seperti ini dan perutnya masih sedikit membuncit. Nah, dalam hitungan beberapa bulan saja, ini adalah pasien yang sama, dia sudah menua seperti ini, Bu. Jika tidak sampai lagi berdiri. Jadi penuaan menjadi lebih cepat itu diakibatkan oleh sel kanker tersebut. Kita masuk gejala-gejala kanker yang ada di rahim. Yang pertama, keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah berhubungan intim itu keluar cairan berwarna kecoklatan yang bercampur darah. Yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin. Lalu bagaimana cara mendeteksinya, Bu? Itu dengan 2 cara, dengan pap smear dan IPA. Kalau IPA, Bu, bisa dilakukan di puskesmas, itu gratis. Hasilnya pun akan keluar hari ini juga. Kalau pap smear itu dilakukannya di rumah sakit yang ada alatnya. Hasilnya akan keluar maksimal 1 minggu. Nah, jadi pap smear itu caranya seperti ini, Bu. Ada alat lunak seperti corong bebek dimasukkan ke dalam rahim kita, itu diambil lendirnya, kemudian diperiksakan di laboratorium. Hasilnya akan keluar 1 minggu kemudian paling lama. Nah, hasil yang normal dia akan seperti ini. Ini yang sudah ada gejalanya, di mana sudah ditandai dengan selnya itu membelah diri atau dia sudah berkembang biak. Nah, jadi ibu-ibu ini bagi yang sudah menikah itu diwajibkan untuk memeriksakan rahimnya minimal 1 kali setahun, baik itu dengan IPA test ataupun dengan pap smear. Kita masuk kanker payudara. Jadi kanker payudara ini merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada bapak dan ibu yang ada di sini. Laki-laki beresiko tidak terkena kanker payudara, Pak? Beresiko. Jadi Pak, Bu, tidak hanya wanita saja yang rentan terkena kanker payudara, laki-laki pun bisa juga terkena kanker payudara. Bahkan kalau laki-laki sudah terkena kanker payudara, itu lebih parah lagi dari kita yang wanita. Adapun laki-laki yang rentan terkena kanker payudara, yang pertama faktor usia, yang kedua
walaupun beresiko karena penyakit yang sama. Nah, yang ketiga itu adalah yang suka minum minuman beralkohol dan perokok aktif. Yang keempat adalah laki-laki yang sering meletakkan handphonenya di saku bagian depan. Itulah laki-laki yang beresiko tinggi terkena kanker payudara. Adapun wanita yang beresiko tinggi terkena kanker payudara, yang pertama, wanita yang telah melahirkan tidak mau menyusui. Yang kedua, yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudaranya saja. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Kita masuk gejala dari kanker payudara. Jadi gejala ini bisa timbul pada laki-laki dan juga wanita. Yang pertama, adanya benjolan yang tidak normal tumbuh di bagian payudaranya. Yang kedua, adanya bintik-bintik dan kumpul-kumpul di kulit payudara. Yang ketiga, rasa gatal yang amat sangat di kulit payudaranya, baik di bagian dalam maupun di bagian luar. Yang keempat, itu terjadinya retraksi, di mana puting payudaranya itu tertarik ke dalam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika sudah ada gejala seperti ini, segeralah langsung diperiksakan ke tenaga kesehatan. Jangan ditunda-tunda. Kalau nanti dibiarkan tidak segera ditangani, nanti dia akan meradang. Apabila sudah meradang, masih dibiarkan lagi, nanti dia akan seperti ini, di mana payudara itu sudah bersisik-sisik dan berkedut-kedut dan rasanya pun sudah panas gatal. Apabila dibiarkan lagi, nanti dia akan pecah menjadi seperti ini. Ini yang sudah mengeluarkan darah. Apabila dibiarkan lagi, nanti dia akan berakhir menjadi seperti ini. Ini sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Walaupun ditutupi 10 lapis kain, 20 lapis kain, itu tidak menutupi bau busuk tadi. Nah, ini adalah lansia yang pernah melakukan operasi pengangkatan tumor di payudaranya, namun tumbuh kembali menjadi kelenjar getah bening. Pernah mendengar tidak Pak, Bu, kalau operasi itu bisa tumbuh kembali? Ya, jadi Pak, operasi itu tidak menjamin kesembuhan karena dia tidak bisa melakukan selangkannya. Operasi hanya mengangkat dan memotong bagian yang terlihat saja. Jadi sifat sel kanker tadi bisa berpindah melalui pembuluh darah kita ke bagian tubuh kita yang lain. Nah, ibu ini tumbuh menjadi kelenjar getah bening. Jika sudah melebar ke depan seperti ini, nanti dia akan melilit ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah laki-laki, Bu. Ini laki-laki yang terkena kanker payudara. Contohnya itu seperti almarhum Melky Guslow, Ayahanda Melky Guslow. Beliau meninggal karena kanker payudara. Contoh lainnya itu seperti Robby Purba, artis Indonesia. Beliau juga terkena kanker payudara. Nah, ini juga laki-laki. Ini yang sudah parah, yang sudah bermetastasis hingga ke paru-parunya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau laki-lakinya yang sudah terkena kanker payudara itu lebih parah lagi dari wanita, karena bisa seperti ini, Bu, bisa bermetastasis hingga ke paru-parunya. Nah, ini adalah kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini, Bu, terdapat di seluruh lipatan yang ada di tubuh kita. Tapi yang aktif hanya di 3 bagian, itu di bagian leher, di bagian ketiak, dan di bagian selangkangan. Nah, ini yang sudah dioperasi. Jadi kita ingatkan kembali, Bu, kalau operasi itu tidak bisa menjamin kesembuhan karena operasi hanya mengangkat dan memotong bagian terlihat saja. Sel kankernya dapat berpindah ke payudara sebelahnya atau ke bagian tubuh kita lainnya. Nah, ini adalah program kedua kami, Bu. Jadi kami selain memberikan informasi terkait tumor dan kanker, kami juga mencari penderita kanker kronis yang tidak mampu. Nah, kalau misalkan dari ibu di sini ada kerabatnya atau ada tetangganya yang merupakan penderita kanker kronis yang tidak mampu, silakan hubungi kami, Bu. Nanti kami minta datanya, kami lakukan kunjungan. Jika diasisi sama donatur, akan diberikan dana bantuan seperti ini. Ini yang ada di Dinas Kesehatan Kalis, ini yang ada di Sumatera Barat, ini yang ada di Anambas Kepri. Selanjutnya kita mengenali cara mendeteksi kanker yang ada di payudara, itu dengan cara skema sadari, sadar memeriksa payudara sendiri. Sudah ada yang tahu, Pak, Bu, skema sadari itu seperti apa? Boleh kita ajarkan, Pak, Bu? Nah, kalau gitu saya harapkan untuk Ibu dan Bapak di sini untuk berdiri karena kita akan mendemonstrasikannya sudah sama-sama. Skema sadari ini bisa dilakukan untuk laki-laki dan juga wanita. Kalau untuk wanita dilakukan di luar dari 3
tiga jari ditekan searah jarum jam. Fokus. Jika terasa sakit, terasa luka, itu sudah ada gejalanya, langsung saja periksakan dengan kanan. Kemudian dipasangkan antara leher sampai ke payudara dan ketiga sampai ke bawah payudara. Ini untuk mendeteksi kelenjar getah benihnya. Dan yang paling itu dipencet bagian putih payudaranya. Nah itu untuk kalau misalkan keluar cairan selain ASI karena harus sudah berbau dan berubah bentuk, itu sudah ada gejalanya. Begitupun dengan payudara sebelahnya. Nah untuk yang bapak-bapak itu sampai poin 3 saja. Kalau itu sampai poin ketiga. Nah untuk bapak dan ibu di sini silakan dilanjutkan. Nah, kalau sudah ada gejalanya Pak, itu langsung sadar secara klinis. Untuk usia 45 tahun ke bawah, itu dengan cara USG payudara. Kalau untuk usia 45 tahun ke atas, itu dengan cara mamografi. Nah, mamografi itu caranya bagaimana? Seperti ini Bu. Jadi payudara kita akan dimasukkan ke dalam sebuah alat yang dinamakan mammotes. Nah, ini bisa dilakukan untuk wanita dan laki-laki. Nanti hasilnya akan seperti ronsen seperti ini. Nah ini yang normal, ini yang sudah ada gejala, yang mana dia tidak pernah melakukan skema sadari tadi. Dia tidak menyadari kalau sudah ada tumbuh di dalam payudaranya. Karena berjinak itu Bu, dia tidak ada rasa sakit di awal. Dia tidak ada gejala yang nampak dari luar. Maka dari itu, karena dia tidak pernah skema sadari, dia tidak menyadari, makanya dia